Hai semua, jumpa lagi dengan channel aku Mama Pinpan. Rendam 2 keping bihun jagung yang sudah saya patahkan menjadi 2 bagian tiap kepingnya. Rendam selama kurang lebih 2 menit, kemudian siram pakai air dingin dan tiriskan. Untuk bahan bumbunya adalah 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, kemudian cabai rawit sesuai selera dan cabai merah besar sesuai selera. Ini bisa di skip jika ingin isiannya tidak pedas. Jika ingin lebih pedas, maka cabai merah besar bisa diganti dengan cabai keriting dan cabai kecilnya bisa ditambahkan untuk jumlahnya. Kemudian bumbu tadi saya blender menggunakan sedikit minyak goreng dan ditambahkan sedikit air. Blender sampai bumbu benar-benar halus. Untuk bihun yang sudah ditiriskan dan direndam tadi, saya tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis bisa di skip ya jika ingin isiannya berwarna putih. Lalu aduk-aduk sampai kecapnya tercampur rata. Kecap dicampur sekarang tujuannya untuk mempermudah saat memasaknya nanti, agar mudah tercampur dan tidak kelamaan saat mengaduk-aduk, agar hasil bihunnya tidak terlalu lembek. Tumis bumbu halus menggunakan api kecil saja agar bumbu matang sempurna dan tidak gosong. Tumis bumbu sampai benar-benar tanak dan tidak bau bumbu mentah atau berbau langu. Setelah bumbu tanak dan berubah warna serta sedikit mengeluarkan minyak, maka tambahkanlah 2 butir telur kocok lepas. Bisa tidak pakai ya, atau sesuai selera saja. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Lalu orak-arik telur dengan bumbunya. Kemudian tambahkan sedikit air kurang lebih 100 ml agar bumbunya tidak gosong. Tambahkan 1 sendok makan garam atau sesuai selera, 1/4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Aduk-aduk agar tidak gosong. 1/4 sendok makan kaldu jamur, bisa juga diganti dengan kaldu bubuk atau bisa di skip jika tidak suka. Tambahkan 1 sendok teh kecap asin, bisa di skip. 1 sendok makan saus tiram. Untuk cabai bisa juga diganti dengan saus sambal ya jika suka, karena harga cabai sangat mahal. 1 sendok teh merica bubuk. Aduk-aduk sampai semua bumbu dan telur benar-benar tercampur rata. Tambahkan bihunnya sambil diaduk-aduk. Saat memasak gunakan api kecil saja agar nanti tidak gosong. Tambahkan 2 batang daun bawang dan 2 wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih serta diserut. Untuk wortel bisa diganti dengan kol atau sayur kesukaan. Bisa juga di skip jika tidak suka. Lalu aduk-aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata dan matang dengan sempurna. Sebelum diangkat kita tes rasa dulu ya. Bismillah. Sudah pas. Asin, gurih, pedas, manisnya masakan. Untuk pedas, gurih, asin, manisnya masakan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk kulit lumpia saya memakai yang sudah siap pakai. Di sini harganya murah. Dalam 1 bungkus ini harganya Rp7.000. Saya memakai 2 lembar untuk setiap gulungan 1 lumpia agar nanti hasilnya lebih crispy dan kriuk. Untuk isian disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Saya ingin hasilnya montok, jadi saya isi tiap lumpia 2 sendok makan penuh.
Lipat ke tengah kedua sisi kulit lumpia, kemudian berikan ujungnya yaitu perekat dari tepung terigu yang diberi air. Lalu lipat ujungnya, kemudian gulung ke depan dan rapikan. Ini yang memakai kulit lumpia dirangkap 2 lembar, sedangkan yang satunya memakai kulit lumpia hanya 1 lembar. Goreng dalam minyak panas, gunakan api sedang cenderung besar. Untuk menggorengnya tidak perlu lama-lama karena bahan isian sudah matang. Saat menggoreng lumpia ini tidak memerlukan waktu lama ya. Asal warnanya kuning keemasan dan kulitnya sudah kering dan keras, itu tandanya sudah matang. Jangan lupa dibalik jika salah satu sisi sudah berwarna kuning keemasan. Setelah kuning keemasan, kemudian angkat lumpia, kemudian tiriskan. Untuk menghilangkan kandungan minyak dalam lumpia saat meneriskan nanti, posisikan dengan posisi berdiri agar minyak turun ke bawah. Ini untuk hasil yang kulitnya pakai 2 lembar, tentunya hasilnya lebih crispy. Dan ini untuk yang pakai kulit 1 lembar, hasilnya kurang begitu crispy. Kita cobain dulu ya. Bismillah. Benar-benar crispy di luar dan juga rasanya lezat sekali untuk isiannya. Kali ini saya mengadon adonan menggunakan chopper. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, saya memakai cakra kembar, 50 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu protein sedang, saya memakai merek segitiga biru. Tambahkan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan susu bubuk, tambahkan 1 kuning telur, 125 ml air dingin, tekan bagian tengah chopper untuk menyalakannya. Setelah adonan setengah kalis, buka choppernya. Tambahkan 30 gram mentega. Tutup lagi choppernya dan tekan bagian tengahnya untuk menyalakan chopper. Sesekali matikan chopper, lalu istirahatkan selama kurang lebih 5 detik, lalu nyalakan kembali lagi.
Adonan bisa juga diuleni memakai tangan atau menggunakan mixer. Mengadon menggunakan chopper ini tidak memerlukan waktu lama ya. Cuma beberapa menit saja adonan sudah kalis elastis. Ini ya hasilnya, benar-benar kalis elastis. Ambil adonan, kemudian bagi adonan sesuai dengan selera. Saya bagi menjadi 50 gram per biji. Jika ingin hasilnya lebih kecil lagi, maka bisa ditimbang 35 gram atau 40 gram. Setelah adonan dibagi, lalu kita bulat-bulatkan adonan. Alas taburi dengan tepung terigu agar nanti tidak lengket. Kita tutup bulatan agar atasnya tidak kering. Lalu ambil bulatan yang pertama kita bulatkan tadi, pipihkan dan isi dengan isian sesuai dengan selera. Isian saya menggunakan bahan yang ada di rumah saja, yaitu abon, dan saya campuri dengan bon cabe. Bisa juga diganti dengan ayam atau isian daging ataupun isian sayur, atau bisa juga dengan coklat batang. Setelah diisi, lalu rapatkan bagian yang terbuka ini ya. Harus benar-benar rapat agar nanti saat digoreng isinya tidak keluar. Kemudian celupkan ke dalam putih telur dan taburi dengan tepung panir. Ulangi terus sampai adonannya habis. Setelah semua adonan selesai diberi isi, kemudian tutup dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit saya diamkan, adonan siap untuk digoreng. Goreng roti dalam minyak panas, gunakan api sedang cenderung kecil. Untuk minyak jangan terlalu panas karena nanti hasil luarnya gosong tapi dalamnya belum matang. Balik roti goreng sekali saja agar roti tidak menyerap minyak. Setelah itu goreng roti sampai kuning keemasan. Setelah roti kuning keemasan, angkat roti lalu tiriskan. Tara, ini hasil rotinya, cantik-cantik kan? Saya cobain dulu ya. Bismillah. Crispy di luar, lembut di dalam. Tujuh buah pisang saya memakai pisang kepok, kemudian saya potong kecil-kecil.
75 gram gula pasir, 1 butir telur, 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, kemudian aduk semua bahan sampai gulanya menjadi larut saja. (200 gram tepung terigu serbaguna), 1 sendok makan susu bubuk, boleh tidak pakai jika tidak suka, bisa juga diganti dengan susu kental manis, 1 sendok makan tepung maizena, tuangkan 400 ml santan kekentalan sedang, sambil diaduk-aduk, masukkan santan secara bertahap. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, dan bisa juga dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Setelah semua santan masuk, kemudian aduk adonan sampai licin atau tidak ada adonan yang bergerindil. Agar warnanya agak terang, boleh ditambahkan dengan pewarna kuning tua. Setelah itu, tambahkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk rata adonan dan siap untuk dicetak. Panaskan cetakan, gunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa cetakannya diolesi dengan mentega ya. Untuk cetakan bisa juga memakai cetakan yang terbuat dari baja atau cetakan kue lumpur. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Beri topping pisang yang sudah dipotong tipis-tipis. Untuk topping bisa juga diganti dengan topping kesukaan masing-masing. Tutup dan masak kue pisang sampai kuenya kuning keemasan atau matang sempurna. Saat menjelang matang, olesi atas kue dengan mentega. Angkat kue pisangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar pecah di mulut saat digigit, gurih, manisnya sudah pas.